pogrom itu artinya sama dengan Holocaust, penghancuran Smith. 1 juta warga Yahudi keluar eksodus dari Rusia. 15% masuk ke Yerusalem dan selebihnya masuk ke Amerika dan juga di Argentina. Saudara-saudara sekalian, di saat itu seorang tokoh yang piawai, Theodor Herzl, seorang Austria, Wina sana, turunan Yahudi, yang tidak kenal bahasa Ibrani, yang sudah tidak lagi menjalankan ajaran Yahudi, namun mempunyai tekad orang Yahudi harus punya tempat tinggal di negara asalnya. Disitulah terbentuk Zionisme. Sesungguhnya Zionisme ini tidak terjadi hanya di tahun 1895 saja, jauh sebelumnya. Tatkala Saladin, Musa bin Maimun, seorang tokoh Yahudi yang keislaman, yang kearaban, masuk ke Mesir, kemudian membantu Salahuddin Al-Ayyubi menjadi menteri daripada Salahuddin Al-Ayyubi dan bercita-cita masuk ke Bukit Zion. Itulah Zionis. Saudara-saudara, tapi yang populer dan yang terprogram yaitu 1905, yaitu Theodor Herzl mengatakan bahwa bangsa Israel, negaranya adalah Israel. Maka diceritakan tadi, Yahudi yang dari Rusia berdatangan ke Yerusalem. Saudara sekalian, sebelum Yahudi dari Rusia datang ke Yerusalem, sporadis cita-cita Zionis. Apatah lagi tatkala dalam sidang terakhirnya Perdana Menteri daripada Inggris, tatkala itu masih jadi Perdana Menteri, Balfour, menjanjikan bahwa tidak bisa masuk ke Yerusalem, tapi diberikan tempat yang namanya Uganda dan Kenya. Herzl menerima, dalam hati sementara diterima. Tapi tokoh-tokoh yang dari Rusia, yang masih muda-muda, yang disponsori oleh David Ben-Gurion, menolak, namun dengan santun, karena itu adalah sponsor Zionis. Tidak ada Zionis kalau bukan di Yerusalem. Zionis identik dengan Yerusalem. Itu pendirian David Ben-Gurion. Saudara-saudara, perjalanan yang begitu lama, meninggal Theodor Herzl di usia 44 tahun, maka dengan sigap tokoh muda yang aliran sosialis, yang fasih berbahasa Ibrani, yang taat kepada ajaran Taurat, tampil. Itulah David Ben-Gurion melanjutkan perjalanan Zionisme. Di sana ada tokoh lagi di Inggris yang namanya Weizmann. Weizmann adalah tokoh cerdik pandai yang selalu berdiplomasi tingkat tinggi. Dia adalah Yahudi, turunan Rusia juga. Berdiplomasi sampai tampil lagi Balfour
tampil yang kedua menjadi Menteri Luar Negeri. Di sanalah sejarah mengatakan bahwa Balfour memberikan kesempatan Zionis masuk ke Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, tahun 48 kita kenal tadi di awal kita katakan tanggal 14 Mei 1948 jam 4 sore David Ben-Gurion membacakan deklarasi. Kata-katanya seperti ini: aku akan membacakan dari gulungan ini deklarasi pendirian negara. Tanah air Israel adalah tempat kelahiran rakyat Yahudi. Sederhana itulah ungkapan deklarasi berdirinya negara Yahudi, negara Israel. Saudara-saudara sekalian, yang mengikuti hanya 250 audien. Bukan seperti di Masjid Rahmatan lil Alamin ini. Tempatnya pun di museum, tapi menggema kemana-mana. Tokoh yang mendampingi Ben-Gurion sebagai panglima perangnya adalah dikatakan dalam sejarah Menahem Begin. Menahem Begin. Saudara-saudara kenal Menahem Begin yang terkenal itu sebelum menjadi Perdana Menteri. Saudara sekalian, di sini perjuangan. Tatkala itu David Ben-Gurion mempunyai cita-cita bahwa dengan sosialisnya itu, ini nanti antara Arab dan Yahudi harus disatukan dalam satu negara atau dua negara dan berkoalisi. Namun begitu deklarasi terucapkan, kemudian berjalan hanya beberapa hari, orang-orang Arab, tidak menamakan Muslim tapi orang-orang Arab, mengadakan penyerangan yang oleh Ben-Gurion dikatakan ini adalah tempat bersama orang Arab menginginkan